Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzapan dengan NIM 311602185. Sedang mengampu pendidikan Magister Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur. Hari ini saya akan mereview ataupun meninjau artikel dari tugas jaringan komputer yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Baik, kita lanjut. Table of Contents, di mana saya menjadikan 6 materi, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian dan hipotesis, yang kelima batasan dan kekurangan, dan yang terakhir 6 itu adalah opini. Untuk pendahuluan, yang pertama mengenai artikel, bahwa artikel ini berjudul dari A Protocol for Packet Network Intercommunication dengan nama jurnal IAAA Transaction on Communication, yaitu volume 75 nomor 1 dari halaman 6 sampai dengan 20 dengan tahun pembuatan 1974 dengan penulis Vinton G. Cerf dan Robert Ekman. Yang kedua, latar belakang, bahwasanya mereka mengembangkan di artikel ini mengembangkan protokol jaringan komputer untuk mendukung pertukaran data antar proses terhubung dengan fleksibilitas dalam ukuran paket, pengaturan kegagalan transmisi, pengurutan, pengendalian transfer data, serta pembentukan dan penghancuran asosiasi dari proses ke proses. Lalu protokol ini cocok untuk host dan dengan kapasitas beragam. Yang kedua, artikel ini menekankan pentingnya jaringan, paket switching, ataupun perubahan jaringan dalam memfasilitasi berbagai sumber daya komputer. Protokol komunikasi harus disepakati antara komputer dan terminal untuk memastikan konsistensi makna data. Peran gateway sebagai antarmuka antar jaringan juga ditekankan, bersama dengan detail-detail protokol seperti address, paket format, buffering, pengurutan data, pengendalian transfer data, dan pengendalian kesalahan. Yang ketiga, rumusan masalah. Jadi saya membuat jadi 3 poin. Yang pertama adalah mengenai protokol jaringan komputer. Bahwasanya dari rumusan masalah ini fokus utamanya adalah mengembangkan protokol yang memungkinkan pertukaran data efektif antara proses ke proses yang terhubung di dalam jaringan komputer. Lalu yang kedua, berbagi sumber data. Memastikan protokol mendukung kemampuan jaringan untuk berbagi sumber daya komputer secara efisien dan efektif. Yang ketiga, pengaturan ukuran paket. Bahwasanya protokol harus memungkinkan variasi dalam ukuran paket jaringan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik komunikasi yang berbeda. Bahwasanya dari yang pertama mengenai pengembangan protokol jaringan komputer, kita harus mencari cara efektif dalam pertukaran data agar proses yang terjadi dalam jaringan komputer itu lebih cepat sampai dan lengkap. Dan juga itu yang bisa disebut oleh dari poin nomor 2, efisien dan efektif. Lalu dari poin 3, bahwa ukuran paket protokol harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik komunikasi yang berbeda. Jadi setiap transfer ataupun proses ada protokol yang memungkinkan untuk setiap paket data sesuai dengan paketnya, ukurannya, dari kebutuhannya dan karakteristiknya, sehingga sesuai dengan protokol yang sudah ada. Lalu yang keempat, rumusan masalah itu ternyata ada 6. Bahwa yang keempat, pengendalian aliran ataupun transfer data. Bahwasanya memiliki mekanisme untuk mengontrol paket data yang masuk dan keluar, sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun pemborosan seperti jaringan. Masih berhubungan dengan nomor 3, bahwasanya
dari paket protokol yang sudah kita sediakan, bahwasanya paket ini bagaimana berbagi sumber daya secara efisien dan efektif, dan memungkinkan variasi dari ukuran paketnya, memiliki mekanisme. Jadi sebuah proses di mana ada pengontrolan aliran data yang masuk dan keluar agar si paket data efektif dan efisien, namun tidak terjadi kelebihan beban dan pengurusan sumber daya jaringan. Lalu yang kelima, pengurutan data jaringan. Bahwasanya penjamin dari artikel ini, penelitian ini menjamin pengiriman data bakal terkirim secara terurut sesuai dengan antrian dan memastikan integritas ataupun kekuatannya dari sumber datanya dan konsistensi informasi yang dikirimkan, agar pengiriman data yang dikirim adalah sesuai dengan data yang dikirim oleh pengirim dan diterima secara 100% sama konsistensinya terhadap penerima. Lalu yang ketiga, yang keenam ataupun terakhir, pengendalian kesalahan. Protokol yang memiliki fitur untuk mendeteksi dan perbaikan jaringan ataupun memperbaiki kesalahan transmisi data, sehingga pengendalian ini akan mengurangi kesalahan. Bahwasanya di protokol itu sudah terjadi mekanisme sehingga apa yang terjadi dalam transmisi data ataupun transfer data dari pengirim dan penerima itu tidak terjadi kesalahan. Bahwasanya dengan adanya pengendalian kesalahan ini, error pada saat transmisi data bisa langsung otomatis memperbaikinya, dan agar transmisi data secara konsistensi ataupun memastikan integritas dan konsistensi informasi yang dikirimkan dapat berlangsung di dalam jaringan secara handal dan akurat. Lalu yang keempat, itu ada 2 poin. Bahwasanya yang pertama, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan protokol jaringan komputer. Tujuan utamanya adalah menciptakan protokol yang efektif dan efisien untuk mendukung pertukaran data antar proses yang terhubung di dalam jaringan komputer, sehingga pada saat proses transmisi data ataupun transmisi yang terjadi, kita penelitian ini bertujuannya untuk membuat protokol yang efektif dan efisien dalam mendukung pertukaran data di dalam jaringan komputer. Lalu yang kedua, optimasi berbagi sumber daya. Bahwasanya dari protokol yang sudah diciptakan ataupun dikembangkan, dari poin nomor 1 mengenai tujuan penelitian ini yang di dalam artikel ini, bahwasanya memastikan protokol yang dikembangkan mampu meningkatkan kemampuan jaringan dalam berbagi sumber daya komputer secara efisien dan handal. Sama dari rumusan masalah, kita mendapat 2 tujuan ini, yaitu berarti yang saya bisa simpulkan bahwasanya yang pertama, mengembangkan protokol jaringan komputer untuk mendukung pertukaran data. Lalu yang kedua, optimasi berbagi sumber daya. Jadi memastikan protokol yang dikembangkan mampu meningkatkan kemampuan jaringan dalam berbagi sumber daya komputer secara efisien dan efektif ataupun handal. Lalu hipotesis. Bahwasanya hipotesis ataupun pernyataan sementara ada 2, yaitu yang pertama, komunikasi efisien, dan kedua, optimalisasi kinerja. Bahwasanya yang pertama, pengembangan protokol jaringan yang mencakup berbagi sumber daya, pengaturan ukuran paket, pengendalian aliran, pengurutan data dan pengendalian kesalahan bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi yang efisien antara host dan proses dalam jaringan komputer. Yang kedua, optimalisasi kinerja. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja jaringan dengan meningkatkan penggunaan sumber daya, memastikan pengiriman data yang teratur, dan mengurangi kesalahan dalam transmisi, sehingga meningkatkan reliabilitas dan responsivitas jaringan secara keseluruhan. Lalu yang kelima, mengenai batasan dan kekurangan dari artikel ini. Bahwasanya batasan artikel ini tidak memberikan spesifikasi detail tentang implementasi buffering pada saat transmisi data. Hanya menyoroti pentingnya buffering efisien untuk mengurangi overhead dalam jaringan.
Jadi kedepannya mungkin pengembangan dari artikel ini bahwasanya memberikan spesifikasi lebih detail lagi tentang implementasi buffering. Lalu yang kedua, kekurangan dari artikel ini. Artikel ini bahwasanya tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana buffering seharusnya diimplementasikan untuk mencapai efisiensi yang diinginkan dalam pengelolaan data jaringan. Bahwasanya ya dari poin pertama dibatasinya bahwasanya tentang implementasi buffering ini tidak spesifik pada saat implementasinya itu seperti apa, sehingga terjadi efisiensi dan efektif pada saat pengelolaan data jaringan. Lalu yang keenam, ada 2 poin. Mengenai artikel memberikan wawasan mendalam tentang TCP ataupun Transmission Control Protocol, yaitu network protocol, packet switching, dan aspek krusial lainnya dalam mengembangkan jaringan komputer. Namun dapat diperkaya dengan informasi lebih rinci tentang implementasi buffering dan protokol spesifik. Yang kedua, jurnal ini memberikan kontribusi berharga dalam memperluas pemahaman tentang desain arsitektur internet data dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan jaringan, mendorong penelitian lebih lanjut dalam teknologi informasi. Bahwasanya artikel ini sangat memberikan wawasan mendalam nih tentang TCP ataupun Transmission Control Protocol, dari protokol switching dan aspek krusial lainnya. Misal contoh dalam pengembangan jaringan ini, tapi dapat dikembangkan lagi dengan informasi lebih rinci tentang implementasi buffering dan protokol yang spesifik. Lalu juga artikel ini, penjurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang desain arsitektur internet data dan tantangan untuk kedepannya untuk pengembangan jaringan dalam teknologi informasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tinjauan review artikel kedua ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.